Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Ibu Hajah Leoni sekeluarga, yang berbahagia dan kami banggakan ibu-ibu jamaah pengajian Leces, yang semoga semuanya masih selalu dirahmati dan diberkahi Allah Ta'ala. Insya Allah pagi ini kita akan bersama-sama belajar ya apa carane ndadekno anak sing apik. Belajar bagaimana menjadikan anak-anak kita itu soleh dan solihah. Yang tentu ini sebuah langkah yang bisa dibilang tidak mudah. Sangat sulit mendidik anak, sangat sulit untuk menjadikan anak itu baik. Harusnya ini ada bapak-bapak ini harusnya, supaya menyamakan pola asuh. Jadi biar nanti ibunya ngajari yang bagus, maka suaminya pun juga begitu, ayahnya. Jadi tidak berat sebelah di dalam mengasuh anak. Tetapi tidak apa-apa. Semoga nanti ilmu yang kita dapatkan bisa ibu-ibu ajarkan dan sampaikan kepada suaminya, agar juga ikut andil di dalam membentuk anak-anak yang baik. Ibu-ibu sekalian, seperti yang sudah kita pahami bersama, bahwa anak itu merupakan aset yang berharga dan termahal orang tua. Kok bisa berharga dan mahal? Karena tidak sedikit suami istri yang saat ini mau punya anak itu setengah mati usahanya. Ada yang dipijet ada yang minum herbal sampai entek 10 botol, ada yang keluar masuk dokter kandungan, tidak mari-mari. Bahkan mereka pun rela mengeluarkan dana puluhan sampai ratusan juta. Sampai proses yang terakhir itu pakai bayi tabung. Dan itu biayanya nggak sedikit, proses bayi tabung. Bahkan ada yang sampai melakukan praktik yang ekstrim, mendatangi orang pintar atau mendatangi dukun, bagaimana cara supaya dia punya anak. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 46, bahwa anak itu merupakan aset yang berharga dan mahal orang tua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-malu wal banunu zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihat. Harta dan anak-anak adalah perhiasan. Nah, kalau perhiasan itu ya harganya mahal. Kita akan rawat dia,
kita akan pelihara dia, kita akan jaga dia supaya perhiasan ini nggak hilang. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik. Ya. Yang kedua, anak pun juga sebagai sarana hiburan orang tua atau qurratul aini. Ya. Anak sebagai sarana hiburan orang tua. Ya. Apalagi anaknya itu umur ya masih kecil, Ibu. Ya, umur 1 tahun, 2 tahun itu masih lucu-lucunya. Jadi ketika orang tua sudah seharian berangkat pagi jam 7, pulang sore jam 4, sudah capek, belum lagi dimarahi sama pimpinan, suntuk, penat. Begitu pulang, lihat tingkah pola anaknya, ya. Ngomongnya yang lucu, ya, tingkahnya yang menggemaskan, jadi hilang, Bu. Capeknya hilang, kemudian sakit hatinya karena dimarahi pimpinan juga hilang. Kenapa? Karena dia lihat anaknya sebagai hiburan. Nah, ini Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 74. Ya. Jadi di sini Allah mensifati ibadur rahman. Jadi hamba Allah yang maha pengasih. Mereka mengatakan walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Nah ini. Dan orang-orang yang berkata, wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan dan keturunan sebagai penyejuk pandangan kami. Waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Yang ketiga, ternyata aset berharga orang tua tadi bukan hanya di dunia, bahkan aset itu akan tetap kita bawa ketika jasad kita sudah berkalang tanah dan kita sampai bawa ke akhirat. Ya. Ini benar-benar aset luar biasa. Ya. Sampai jenengan dikubur pun juga ini masih aset. Sampai jenengan sampai di akhirat masuk surga pun anak juga aset, Ibu. Ya. Mari kita simak sabda Nabi SAW dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini begitu sangat masyhur, terkenal, sering dibawakan para juru-juru dakwah. Iza matal insanu inqata'a anhu amaluh. Jika seorang manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amalannya. Ya. Jadi ya kalau sholat, pahalanya sholat yang ketika dia masih hidup. Pahala puasa juga demikian ketika dia masih hidup. Begitu dia sudah meninggal dunia, maka putus, dia nggak bisa dapat pahala. Illa min salasatin, kecuali 3 perkara yang pahalanya akan terus mengalir meskipun jasad kita sudah berkalang tanah. Sing nomor setunggal, sodakotin jariyatin, sodako jariyah. Wa ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Awwalatin sholihin yada'ulah lani. Ini asetnya kita bunda-bunda semua. Anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Jenengan ketika ada di alam kubur didoakan terus sama anak, Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir laha. Setiap hari dan setiap malam didoakan sama anak. Ya. Bisa jenengan bayangkan, yang semula kubur itu menyempit, berkat istighfarnya anak, kemudian kubur itu melebar. Ya. Yang semula kita ini mengalami kesulitan untuk menjawab fitnatul qabri para malaikat, munkar dan nakir, berkat istighfarnya anak, jenengan jadi mudah menjawab pertanyaan. Berkat anak soleh. Hadis yang kedua. Ya. Nabi SAW mengatakan, bersabda dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Innallaha ta'ala la yarfa'u
darajata lil abdi sholihi fil jannah. Jadi orang-orang tua itu yang sudah masuk surga niku derajate diangkat sama Allah Ta'ala di surga ya. Sesungguhnya Allah Ta'ala sungguh akan mengangkat derajatnya seorang hamba yang soleh di dalam surga. Terus hamba yang soleh tadi mengatakan, ya Rabbi anna lihadhi, dari mana saya bisa mendapatkan kemuliaan ini, dari mana saya mendapatkan kedudukan ini? Apa jawab Allah, Bu? Bistighfari waladika lak ya. Itu berkat istighfarnya anakmu untukmu ya. Jadi ketika jenengan di surga itu masih diangkat lagi posisinya, kedudukannya. Karena apa? Padahal jenengan amalannya nggih biasa-biasa mawon. Salat ya cuma 5 waktu tok sing wajib, sing sunah-sunah ya ndak. Poso nggih cuma Ramadan, sing sunah nggih ndak. Begitu masuk surga kita posisinya diangkat. Jenengan tanya, loh perasaan amalku ya biasa-biasa aja. Dari mana ini ya Allah? Istighfari waladika lak. Itu karena istighfarnya anakmu untukmu. Oke. Itu kabar gembira, okay? Kabar gembira bagaimana posisi anak itu terhadap orang tua. Tetapi bersamaan dengan itu ternyata anak pun juga menjadi sumber malapetaka dan kebinasaan orang tua. Nah, ini juga harus kita hati-hati. Di samping anak merupakan kabar gembira, ternyata anak pun juga sumber malapetaka dan kebinasaan. Ya. Allah berfirman di dalam 2 surat. Ya. Yang pertama Allah mengkabarkan kalau anak itu sumbernya fitnah. Ya. Surat Al-Anfal ayat 15. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai fitnah, sebagai cobaan, sebagai ujian. Wa innallaha indahu ajrun azim. Dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Ini sing sepindah, Bu. Ya. Anak itu mau tidak mau, jenengan senang ataupun tidak, itu akan menjadi batu ujian dan cobaan bagi orang tua. Ya, benar kan? Ada kan kita yang sebagian orang tua itu yang dikasih anak gudotok. Mulai dari kecil, kemudian dia remaja sampai dia dewasa, niku gudo wong tua. Ya. Ada anak-anak yang seperti itu. Berarti anak itu menjadi batu ujian dan cobaan bagi orang tuanya. Niku wonten. Ya. Sing nomor kali, nomor 2. Allah mensifatkan anak itu dalam surat At-Taghabun ayat 14. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu, ini termasuk juga suami, bisa jadi ya, dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Ya, fahzaruhum, maka berhati-hatilah terhadap mereka. Ya, ini Allah menggambarkan dalam surat At-Taghabun ayat 14 bahwa anak itu sebagai musuhnya orang tua. Kenapa maksudnya musuhnya orang tua? Ya. Maksudnya sebagai musuh orang tua, besok nanti anak-anak itu akan menuntut pertanggungjawaban, akan menuntut balas orang tuanya di akhirat. Ya. Makanya jadi musuh besok nanti di akhirat. Ya, kapan? Ketika orang tua tidak mampu mengarahkan, membimbing dan mendidik anak-anaknya, mereka akan jadi musuh di akhirat. Nah, ya. Bukan hanya gudo, ya, tapi esok jadi musuh. Nah, maka dari itu, ibu-ibu semua, agar anak-anak itu tidak menjadi fitnah dan tidak menjadi aduwun, musuh bagi orang tua, maka menjadi kewajiban dan tugas kita selaku orang tua untuk mengarahkan mereka. Allah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6.
Kita perhatikan di sini ya, ayat yang berbicara tentang tanggung jawab orang tua. At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman. Kita dipanggil nih. Peliharalah dirimu. Ya dirinya kita ya, dengan semua ini ya. Wa ahlikum, dan keluargamu dari api neraka. Coba kita perhatikan ya, ini kalau ada bapak-bapak lebih enak ini. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu. Apa yang dimaksud dengan keluarga di sini? Yang dimaksud dengan keluarga di sini adalah para istri dan juga anak-anak kita. Jadi ini Allah Ta'ala niku dawuh nyuruh kita jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa quduhan nasu wal hijaratu, yang mana bahan bakarnya itu adalah manusia dan batu. Alaiha malaikatun ghiladun syidad, di dalamnya ada malaikat yang bengis, yang kasar. La ya'sunallaha ma amarahum, mereka tidak bermaksiat kepada Allah apa yang diperintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Ya. Maksud ayat ini wa anfusakum wa ahlikum nara, kata sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, maksudnya adalah adibuhum wa allimuhum, ajarkanlah adab dan ilmu kepada mereka. Jadi kita ini sebagai orang beriman dikengken, disuruh sama Allah Ta'ala, ajari anakmu ilmu, ajari anakmu itu adab, supaya mereka terpelihara, terjaga dari api neraka. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, maksud dari ayat ini adalah i'malu bi ta'atillahi, hendaknya kalian senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Wattaqu ma'asillahi, dan takutlah kalian untuk berbuat maksiat kepada Allah. Wa amaru ahlikum, dan perintahkan keluargamu bizikri, agar berzikir kepada Allah. Yunjikumullahu minan nar, niscaya Allah Ta'ala akan menyelamatkan kalian dari api neraka. Nah ini sudah kita tahu kewajiban dan tugas orang tua kepada anaknya. Nah sekarang terkadang orang tua niku bingung, aku mesti ngapain untuk ngajari, untuk mengarahkan anak-anakku supaya menjadi baik. Terkadang bingung. Ya. Ada orang tua yang modelnya temperamen, jadi mendidik itu dengan cara kekerasan. Ketika anak melakukan pelanggaran, ya, ditempeling, dipukul, dicubit, dijewer, diusir dari rumah, ya, dimaki-maki dan seterusnya. Ya. Ada yang modelnya dengan menerapkan parenting soft, ya, jadi pendidikan yang lemah lembut. Jadi anak niku diulur terus. Apa yang dia mau, nyok. Apa yang dia inginkan, ini diulur terus, ya, dilulu, dimanja anak itu. Ada yang seperti itu model orang tua. Nah, maka disinilah ibu sekalian, perlunya kita ini mempelajari parenting nabawi, metode kenabian, metode pendidikan anak berbasis kenabian. Ya. Nah, maksudnya berbasis kenabian adalah berbasis wahyu. Mendidik anak sumbernya dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian juga diikuti oleh para sahabat. Niku jenenge parenting nabawi, metode pendidikan berbasis kenabian. Nah, apa yang perlu dipersiapkan nih untuk orang tua ketika mau mengarahkan, menanamkan syariat Islam kepada anak? Yang nomor satu, ya,
sebelum kita ini menanamkan syariat Islam kepada anak, maka terlebih dahulu yang mesti kita lakukan memilih bebet bibit bobot. Nah, nggih, memilih bibit bebet bobot. Nek jarene Islam niku namine sekufu. Pilih pasangan yang sekufu. Niki sing pertama. Dan ini mutlak harus dilakukan oleh semua pasangan suami istri. Sebelum punya anak, maka carikan mereka ya, calon ibu, calon ayah yang punya bibit, bebet dan bobot. Nah, niki hadisnya. Ya. Hadis yang jenengan juga sering dengar, ya, bahkan sering baca juga, sering disampaikan oleh para dai. Tungkahul mar'atu li arba'in. Wong wedok niku dirabi mergo petang perkara. Wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Sing nomor setunggal 5 liha. Mergo sogini. Ya, karena kaya, berharta. Wali hasabiha, karena kedudukannya, ya. Atau bisa juga karena nasabnya. Wa jamaliha, mergo ayune orang ngaredin, ya, epele. Walidinia, mergo agamane, karena agamanya yang keempat. Fazfar bizatidin, maka pilihlah yang punya agamanya, taribat yada, kau akan beruntung. Nah, pertanyaannya, Kanjeng Nabi nopo kok lebih mendahulukan urusan dunia daripada agama? Agama malah ditaruh yang di terakhir. Harusnya kan yang di pertama. Pilih karena agama. Loh, ini kok didilan yang terakhir niku maksudnya pripun? Para ulama menjelaskan, ya, bahwasanya ketiga ini mergo sugene, mergo nasape, mergo ayune. Ini adalah keinginan manusia secara fitrah. Berarti nek wonten tiang jaler ngrabeni wong wedok mergo sugih niku fitrah, Bu. Normal. Ya. Kalau ada lelaki yang menikahi seorang wanita karena nasabnya itu baik, fitrah. Itu normal. Ya. Kalau ada seorang lelaki yang menikahi wanita karena dia itu cantik, ya, itu juga fitrah, tidak dilarang. Ya. Dan juga alasan yang kedua, karena ketiga-tiganya ini tidak akan mungkin bisa didapatkan manusia secara sempurna. Beda, Bu. Orangnya sogi. Nasabah sae keng tak redin, ya. Nah, berarti ada yang timpang di situ. Ada yang perempuan orang ngaredin, nasabnya bagus, keng tak sogi, melarat, tak di apa-apa. Ada yang kayak begitu. Ada yang berharta, ada yang cantik, tapi anaknya maling, gitu. Nah, berarti tidak sempurna, ada yang cacat di situ. Nah, maka kalau tidak menemukan tiga-tiganya ini, kata Nabi, walidiniha, maka pilihlah yang punya agamanya. Kamu akan beruntung. Nah, Ibu sekalian, apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini bukan teori, bukan hanya sekedar teori, tapi ada buktinya. Mari kita lihat sama-sama buktinya. Ya. Di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu biasa kan beliau kalau jadi presiden itu senangnya melakukan sidak, inspeksi mendadak. Ya. Apa namanya, belusuan. Nek corone sakniki niku belusuan. Belusuan lebeting kampung-kampung. Sampai akhirnya Khalifah Umar bin Khattab ini mendapatkan ada sebuah rumah, di situ ada seorang wanita sama dengan putrinya, dodolan susu. Nah, ini Bu, ya. Ada rumah dihuni sama ibu sama anak, niku dodolan susu. Umar tidak langsung masuk, beliau
duduk di depan rumahnya nguping apa keluhan dari masyarakat. Katanya ibunya, "Nduk, iku campuran susune ambek banyu." Ya. Nah, campur itu susunya dengan air. Sing dari ibuke, sing dari anake, "Loh, Bu, mboten angsal." Ya. Tidak boleh sama Khalifah Umar bin Khattab, dilarang mencampur susu dengan air. Ya. Kan biasa ngoten niku ben entuk bathi akeh, susu dicampur banyu. Apa jawab ibunya? "Walando, Nduk. Khalifah Umar lo gak ono, ndak kira krungu ndak kira roh, wis salah campuran. Ndak apa-apa ndak, aman-aman," kata ibunya. Sing jari anake jawab, "Ibuku, benar. Memang Khalifah Umar ini nggak melihat. Khalifah Umar nggak mendengar. Khalifah Umar tidak ada di sini. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar dan Maha melihat." Oh, jawaban dari seorang wanita yang paham agama. Langsung Bu Umar bin Khattab kemudian dia pulang menemui anak-anaknya, dikumpulkan semua anak-anaknya. Ya. Mulai dari Abdullah bin Umar, kemudian Asim dan seterusnya dikumpulkan semua. Disensus. Ya. Ayo, siapa di antara kalian yang bermaksud mau menikah atau yang sudah siap untuk menikah? Nengkepi Bu. Ajak sing ngaju. Takok bi bapakan. Ajak bapakan kerang. Ya. Nah, kemudian ditanya satu-satu. Ya. Oh ini iki wis mari rabi. Oh iki wis mari rabi. Wis mari rabi. Tinggal anaknya satu yang bernama Asim bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ditanya Asim, "Sim, kakek siap ya rabi?" "Aku njok kok Pak, engkok lah todus kita alakoh." "Oh tenang wis, apa ajakan Allah lah, alakoh ya." Nah, ini coba kamu ke sana. Di sana ada sebuah rumah. Kamu lihat siapa yang menghuni rumah itu. Nah, berangkat Asim Bu. Berdasarkan instruksi ayahnya. Berangkat Asim itu kemudian ke rumah yang ditunjuk oleh ayahnya. Kemudian beliau masuk ya, ziarah ke situ. Beliau mendapatkan di situ ada seorang ibu bersama dengan putrinya penjual susu. Ya, pulang anaknya. "Ya abati, wahai ayah, rumah yang jenengan tunjukkan tadi itu ada seorang ibu dan seorang putri penjual susu. Nah, kalau begitu kamu nikahi putrinya." Langsung. Ya, Asim tidak berani nolak. Ya, ya sudah, sendiko dawuh. Maka dinikahkanlah putranya Umar bin Khattab yang bernama Asim ya, dengan seorang putri penjual susu. Ya. Anaknya presiden dirabekno mbek penjual susu, ya kan? Nah, zaman saniki nggih gengsi nggih. Anak presiden ya kudu rapi mbek wong sugih. Niki mboten rapi mbek wong gak duwe, tapi agamane bagus. Maka dari hasil pernikahan itu lahirlah seorang anak yang bernama ya, Marwan bin Abdul Aziz. Kemudian Marwan bin Abdul Aziz nikah lagi dengan seorang wanita, lahir seorang anak yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Nah, dari pernikahan itu ibu-ibu, Umar bin Abdul Aziz mewarisi keadilan di dalam kepemimpinan, mewarisi kakeknya yang bernama Umar bin Khattab. Loh niki. Itu hasil apa? Hasil dari proses pernikahan bibit, bebet, bobot. Ya. Yang sekufu ini maksudnya sekufu di dalam agama, sekufu di dalam akhlak. Itu kata para ulama. Ini kasus contoh bukti tadi itu. Ya. Nah, sebenarnya masih banyak cerita-cerita yang lain. Cuma kalau saya ceritakan lagi nanti dengan asik. Ya. Nah, yang kedua itu kalau untuk wanita. Sekarang kalau untuk ibu-ibu. Nah, Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, "Idza ja'akum man tardawna dinahu." Kalau datang kepada kalian
orang yang kalian ridhoi agamanya. Maksudnya seorang lelaki yang datang kepada wanita, ya, yang diridhoi agamanya. Wa khuluquhu, dan diridhoi akhlaknya. Fazawwijuhu, maka nikahkanlah dia. Ya, maksudnya nikahkanlah wanita itu dengan pria tadi. Ya, ojo ditunda. Illa taf'alu, kalau tidak kalian lakukan, takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid, akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar di muka bumi. Nah, niki ya. Jadi untuk ibu-ibu juga sama. Nek wonten ya ada lelaki yang datang ke jenengan, ya, bagus agamanya, bagus akhlaknya, maka segera terima lamarannya. Loh, apa boleh Ustaz saya menolak karena dia tidak ganteng? Boleh, nggak dilarang. Ya, sama kayak perempuan tadi, lelaki menikah karena cantiknya, boleh. Maka perempuan juga begitu. Ketika ada datang yang melamar, ya, kok ndak ganteng, ditolak, ndak apa-apa. Niku fitrahnya wanita. Ya. Yang datang kepada wanita enggak sugih, biasa, ya, ditolak sama jenengan, ndak apa-apa juga, fitrah. Ya. Termasuk juga nasab yang baik, itu juga fitrah. Tapi hendaknya yang tiga-tiga tadi itu jangan dijadikan sebagai patokan yang pertama dan utama. Ya. Tetap harus dipertimbangkan kebaikan agamanya. Oke. Ya, karena ternyata wajah itu juga penting loh Bu. Ya. Di zaman Nabi banyak kasus perceraian itu karena wajah. Ini, ya. Saya cerita nih ya. Saya cerita lagi nih. Ya. Ada seorang sahabat yang bernama Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah ini putra angkatnya Kanjeng Nabi. Oke, putra angkatnya Kanjeng Nabi. Dulu di zaman jahiliyah itu mengangkat anak itu suatu hal yang biasa. Bahkan dianggap luar biasa. Ya, sehingga tidak jarang orang-orang Arab itu menjadikan anak angkat itu sama kayak anak kandung. Ya. Makanya Zaid itu dikasih nama bin Muhammad. Zaid bin Muhammad. Nah, itu sebelum turun tentang masalah anak angkat. Ya. Zaid bin Harisah ini dinikahkan dengan seorang wanita cantik lagi kaya. Namanya Zainab. Zainab binti Jahsy. Nah, Zaid ini Bu, orangnya tak ganteng. Enggak tampan, juga enggak kaya. Ya, wajah-wajah pasaran lah, gitu loh. Ya. Dinikahkan sama Zainab, seorang wanita yang cantik, soge. Ya. Nah, karena berhubung ini yang menikahkan Kanjeng Nabi, takutnya ini adalah wahyu, nurut. Zaid sama Zainab menikah. Apa bahagia? Ternyata tidak bahagia. Ya. Ternyata Zainab memperlakukan Zaid luar biasa semena-mena. Ya. Nah, Zaid juga merasa nggak enak juga. Aduh, kayak ngene di bojo, nggak tenang gitu ya. Nah, ternyata Zaid kemudian mengadu, ya Rasulullah, saya punya suami Zainab, kelakuannya begini dan begitu. Zainab juga begitu, ya Rasulullah, saya punya suami Zaid ini, aduh saya nggak cinta ya Rasulullah. Ya. Maka akhirnya Allah pun kemudian menceraikan keduanya, dan Kanjeng Nabi dinikahi dengan Zainab pun dinikahkan dengan Kanjeng Nabi. Itu kisah pertama. Ya. Ini banyak kisah para sahabat yang terjadi kasus perceraian karena wajah. Ya. Makanya dalam Islam itu, nah ini juga. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, ya, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, kalau ada seorang lelaki yang melamar wanita atau juga sebaliknya, maka hendaknya yang dilihat pertama kali itu adalah wajahnya, jangan agamanya. Loh, ini Bu, ya, menarik ini. Ya, jadi kalau ada lelaki mau melamar, ojo didelok agamane dhisik, lihat wajahnya. Termasuk ibu-ibu, kalau punya putri, ibu-ibu yang masih jomblo belum nikah, ada laki yang datang, maka lihat pertama kali itu wajahnya. Jenengan tertarik enggak? Seneng apa mboten?
Ojo dulu agamanya sih. Niku pesannya Imam Ahmad. Kenapa begitu? Ya, kata beliau, kalau sampai kamu itu melihat wajahnya dulu dan kemudian kamu tertarik, ya, maka setidak-tidaknya kamu tidak mencela agamanya. Ya, tidak mencela agamanya. Tetapi sebaliknya, kalau kamu melihat agamanya dulu, baru kemudian wajahnya, ketika ada sesuatu yang kamu tidak tertarik, maka yang kamu permasalahkan itu adalah agamanya, bukan wajahnya. Nah, ini alasannya ibu-ibu. Ya. Nah, baik, ini salah satu di antara mengapa sih syarat-syarat dunia tadi itu didahulukan oleh Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Niku sing pertama, tugas pertama, yaitu memilihkan calon ibu atau calon suami yang sekufu agamanya dan sekufu akhlaknya. Kemudian yang kedua, setelah mendapatkan ya istri yang solehah, suami yang soleh, ya, maka yang kedua adalah jadikanlah orang tua itu sebagai teladan bagi anaknya. Ya. Keteladanan orang tua niku penting dalam menanamkan syariat Islam kepada anak. Ya. Mari kita lihat sosok pendidik guru terbaik sedunia. Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam niku pendidik guru terbaik sak donya. Allah berfirman, Allah memuji tentang guru ini. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Doni. Sungguh pada diri kalian itu ada contoh, ada teladan yang terbaik bagi kalian. Gini ku Kanjeng Nabi. Dan ternyata betul kalau kita baca lihat sejarah, tidak ada satu ucapan atau satu perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali beliau akan membuat contohnya lebih dahulu. Ya. Sambil contoh, Kanjeng Nabi itu kan nyuruh kita disuruh hidup sederhana, ya. Disuruh hidup qanaah. Ndak usah neko-neko nrimo ing pandum. Kan niku perintah Kanjeng Nabi. Ternyata Nabi tidak hanya memberikan teori kepada para sahabat. Kanjeng Nabi tidak hanya memberikan perintah saja tapi nggak ngasih contoh. Maka Nabi memberikan teladan dalam hidup qanaah. Maka jenengan lihat rumahnya Kanjeng Nabi niku 5 kali 5. Ini Bu, tanahnya ukuran 5 kali 5, bangunannya juga 5 kali 5, full bangunan. Ibu-ibu bisa bayangkan, rumah 5 kali 5 niku entuk nopo? Kamar, umpamanya diwet-wet nggih, hemat. Kamar paling 1 kali 2. Nek 1 kali 1 nggak iso sembojo Bu. Nggih. Nanti RSSS. Rumah sangat sederhana sekali sehingga sulit sembujung. Ya. Ini 5 kali 5. Belum lagi nanti dapurnya, belum lagi nanti kamar mandinya. Dulu napa 5 kali 5 ini baginya niku pripun. Tapi ini fakta. Rumahnya Kanjeng Nabi tanahnya tuh 5 kali 5. Nek rumah niki pinter ukurane. Lebar 20 mungkin ya. Ya panjangnya bisa 25 ini sampai 30. Waduh, luas sekali. Ya. Tidak ada 3/4-nya dengan ukuran tanah dan rumahnya Kanjeng Nabi. Ini baru ukuran tanah dan rumah. Kemudian spring bednya Kanjeng Nabi. Ya. Spring bednya ini bukan American style, bukan merek elite, bukan merek Comforta, bukan. Tapi merek ini tikar kurma. Mereknya pelepah kurma made in Saudi Arabia. Loh. Niku pribadi Kanjeng Nabi, Bu. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika lihat tempat tidurnya Kanjeng Nabi nangis, Bu. Nangis.
Loh, Kanjeng Nabi, jenengan sarene kok kados ngoten, sampai punggungnya Kanjeng Nabi itu, Bu, ngecap dengan tikar dari pelepah kurma. Nangis Umar. Ya Rasulullah, itu pembesar Romawi dan Persia, mereka orang-orang kafir hidup glamor kayak begitulah, jenengan wong mulia, jenengan Nabi kok koyok ngoten uripe cek nelongsone. Nangis, Bu. Ya. Apa kejap Kanjeng Nabi? Wahai Umar, bagi mereka kehidupan mereka di dunia, walana fil akhirah, dan bagi kita nanti kehidupan di akhirat. Niku jawabannya Kanjeng Nabi. Loh, niku kasurnya tok loh. Saniki daharani. Makanya Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dituturkan oleh ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Nabi itu pernah dalam 3 kali purnama, berarti 3 bulan, itu tidak pernah mendapatkan apa-apa. Dapurnya niku mboten ngebul. Berarti Bunda Aisyah niku mboten masak. Mboten masak 3 bulan. Loh. Kenapa bisa ndak masak? Apa males, mager ya, maunya tiduran tok ya, sambil PW gitu ya. Enggak. Ibunda Aisyah mengatakan, sesungguhnya kami tidak mempunyai apa-apa di rumah kecuali aswadan, yaitu air sama kurma. Loh. Nah, itu contoh teladan guru pendidik mengajarkan qanaah dengan kaum muslimin. Beliau kasih contoh, iki loh uripku sebagai seorang nabi. Makanya kemudian banyak di antara para sahabat itu yang mengena dengan proses pendidikan Kanjeng Nabi. Oke. Baik, sekarang kita sebagai orang tua, maka kita pun juga mencontoh Kanjeng Nabi. Hendaknya orang tua itu bisa menjadi teladan bagi anaknya. Karena sifat dasar manusia niku senengane niru. Saya ulangi, sifat dasar manusia niku senengane niru. Niku umum, Bu. Bukan hanya anak-anak, bahkan orang dewasa pun juga niru, senengannya niru. Contoh, ibu-ibu kalau lihat drakor, drama Korea, delok wong wedoke artisnya, ya, lihat cowok-cowok Koreanya, niru klambine, niru model rambute, ya kan, niru tasnya. Cobalah tasnya mereknya apa? Nah, didelok tasnya mereknya apa? Oh, mereknya iki, dituku, browsing ke Shopee, ya. Hanya ini apa? Niru artis Korea perempuan yang dia lagi ngefan. Loh, niku orang dewasa, Bu. Ya, orang dewasa serba niru. Dodolanku nggih ngoten, ya. Ketok koncone dodolan es teh kok laris, rame, ditiru. Delok wong dodolan pentol kok rame, laris, ditiru. Iku pancen sifat dasar manusia, senengane niru. Nah, apalagi ini anak kecil. Anak kecil yang masih polos, yang gak ngerti napa-napa, delok, melihat apa yang dia lihat pasti akan ditiru. Nah, coba mohon, anak dikasih YouTube, delok film Superman, napa film Batman kartun, niru, ya, langsung kemudian sarung, ya, atau mungkin apa baju atau mungkin serbet diikatkan di lehernya, pengen kayak jadi Superman. Loh, niru, Bu. Aku pengen kayak ini, kayak Superman. Nanti begitu dia di pasar lihat baju Superman, pengen dibelikan, ya kan? Nah, itu sifat dasar manusia, pancen senengane pengen niru. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam niku bersabda, "Ma min mauludin," ya, tidak ada seorang anak, illa yuladu alal fitrah, dia dilahirkan di atas fitrah. Ya. Jadi fitrahnya anak niku seperti kertas putih. Fitrahnya manusia itu adalah dia dalam keadaan beriman. Fitrahnya manusia itu dia itu hukum asalnya orang baik. Niku, Bu. Fa abawahu yuhawidanihi, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi. Loh. Niki. Au yunasironihi, atau Nasrani.
au yumajjisani atau majusi. Loh, ini berarti apa? Berarti orang tua ini yang telah menjadikan teladan bagi anaknya, menjadikan anaknya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Oke. Nah, ini penting Ibu semua. Jadi orang tua itu sebelum menanamkan syariat Islam kepada anak, jadilah teladan yang baik bagi anaknya. Oke. Sekarang kan kita bagi teladan dalam hal apa saja yang kita berikan kepada anak. Sing nomor setunggal. Keteladanan dalam tauhid. Nah, ini pendidikan pertama yang harus kita berikan sama anak, pendidikan tauhid. Nah, bagaimana caranya menerapkan keteladanan kepada anak dalam masalah tauhid? Sing nomor setunggal. Hendaknya seorang ibu rutin membacakan Al-Quran di perutnya. Nah ini, jadi ibu-ibu yang baru nikah, ya, kemudian sudah positif hamil, maka jangan pernah bosan untuk membaca Al-Quran. Kenapa begitu Ustaz? Karena kalimat pertama yang didengar oleh seorang anak harus kalimat thayyibah. Ojo TikTok Bu, ya. Nah, nanti panjenengan hamil terus kemudian tiktokan. Waduh, nanti anaknya iso jadi tiktoker. Ya. Nah itu. Ojo dangdutan, jenengan meteng terus dangdutan joget. Waduh, anaknya kok jadi penjoget nanti. Ya. Nah, harus dibacakan Al-Qur'an. Ya. Ustadz, saya nggak bisa ngaji. Ya wis, setelno HP Al-Qur'an. Mulai dari Al-Baqarah, Al-Fatihah sampai Anas, dengarkan tuh, tempelkan sama perutnya. Nah, Ustadz yang bisa ngaji cuma suami saya, maka suaminya ngaji, bacakan di dekat perut istrinya. Ini Bu, harus jadi teladan tuh. Perdengarkan kalimat thayyibah pertama kali ke dalam telinga anak. Ojo dangdut, ojo pop, apa namanya, lagu-lagu Korea ada. Ya, gak bahaya tak? Ya bahaya. Ya. Yang kedua, mengazankan di telinga bayi. Nah, ini penting. Mengazankan di telinga bayi. Sahabat Abu Rafi radhiyallahu anhu berkata, "Ra'aitu, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azana fi udhunil Hasan bin Ali waladathu Fatimah." Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengazankan di telinga Hasan bin Ali kala Fatimah melahirkannya. Jadi tugasnya seorang bapak, makanya saya bilang ini harus bapak ini juga ikut datang. Tapi tidak apa-apa, nanti dengan sampaikan. Okay. Tugasnya seorang ayah ketika anaknya lahir adalah azankan di telinga kanannya, supaya kalimat yang didengar oleh anaknya itu adalah kalimat tauhid, kalimat thayyibah. Nah, okay. Itu harus, dan ini tidak bid'ah, ya. Dan ini tidak bid'ah Bu. Jadi mengazankan di telinga bayi itu bukan bid'ah, ya, tidak bid'ah. Nah, kemudian apa rahasianya? Kenapa kok bayi itu harus diazankan di telinganya? Apa rahasianya? Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, beliau mengatakan, wasirrut ta'zini, rahasia azan tadi itu ayyakuna awwalu ma yaqra'u sam'al insan, menjadikan pertama yang mengetuk pendengaran manusia kalimatuhul mutadamminatul kibriya ar-rabbu wa azamatuh, kalimat yang mengandung kata-kata kebesaran dan keagungan Rabb. Nah ini, ya, itu penting. Ini diperdengarkan kepada anak. Baru kemudian langkah selanjutnya, ya kita kenalkan sama anak lewat buku-buku cerita, ya, lewat alam semesta. Kita katakan sama mereka, iluna ada gunung, ini ada laut, ini ada sawah. Siapa yang menciptakan? Ya, ajarkan sama anak, Allah. Ya.
Yang ketiga, tanamkan kepada anak bahwa Allah itu adalah sumber segala-galanya. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Okay? Jadi semuanya harus Allah. Contoh misalkan, ya, ketika anak lagi minta sesuatu, ya, jangan kemudian jenengan ya, nanti tunggu tanggal 1 ya, tunggu mama bayaran ya, tunggu mama gajian ya. Jangan, ya. Ini tidak bagus ibu semua. Ketika anak minta sesuatu kepada orang tua dan orang tua tidak ada, itu harus ajarkan Allah kepada anak. Ayo wis, kita minta sama-sama yuk, minta sama Allah apa yang adik inginkan. Ayo adik, minta apa sekarang? Mau minta mobil, ayo minta sama Allah. Ya Allah, ya Allah, tolong adik mau minta mobil, minta mainan. Ajarkan bu, ya, minta kepada Allah. Ini yang sudah kita bahas kemarin kan, bagaimana proses pendidikan Kanjeng Nabi sama Abdullah bin Abbas. Ya, apabila kamu minta, maka mintalah kepada Allah. Nah itu harus diajarkan, diteladankan kepada anak, ya, dan lain sebagainya. Yang kedua, keteladanan dalam ibadah. Keteladanan dalam ibadah. Apa saja? Nah, ini yang paling penting. Keteladanan dalam sholat. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Toha ayat 132. Toha ayat 132. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk mengerjakan sholat. Ini. Jadi ajarkan, perintahkan kepada anggota keluarga untuk sholat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Berarti perintah nyuruh anak sholat niku wangel bu. Jujur nih, akui sajalah, semua orang tua, kalau yang namanya nyuruh anak sholat niku wangel setengah mati. Betul itu. Saya pun juga mengalami. Masuk aku ustad kan jenenge sebutan nih, tapi saya juga manusia biasa. Yang namanya nyuruh anak sholatku, ya Allah, ya, nek gak sampai diceples, ya, terus kemudian dengan suara tinggi, niku anak gak bangun-bangun, itu anak gak sholat. Betul itu, ya, itu semua saya kira dialami semua orang tua. Makanya kita disuruh bersabar di dalam mengerjakan, baik mengerjakan sholat maupun ketika menyuruh anak sholat. Nah ini, la nas'aluka rizqan nahnu narzukuka. Ini Allah, Masya Allah ini ya. Jadi jangan sampai kamu itu khawatir tentang rezekimu gara-gara kamu sholat. Ya. Karena aku yang memberikan rezeki sama kamu, kami yang memberikan rezeki sama mereka. Ya, itu kata, dan kami tidak minta rezeki kepadamu. Itu kata Allah. Ya. Nah, berarti sholat niku termasuk salah satu di antara kunci rezeki. Nek man sopone wong sing warang-arang sholat, yo jangan tanya kalau rezekinya seret. Ya. Nah. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, muru auladakum bis sholati, perintahkan anak-anakmu untuk sholat, wahum abna'u sab'i sinin, ketika berumur 7 tahun. Okay. Jadi anak umur 7 tahun niku harus ada perintah sholat. Berarti kelas 1 bu. Ya. Wadribuhum, kemudian pukullah mereka. Wahum abna'u asyri sinin, ketika mereka berumur 10 tahun, kelas 4. Okay, kelas 4. Nah, ini tentu ya bukan hanya sekedar perintah, tapi berilah keteladanan anak tentang masalah sholat. Jenengan ngongkon anaknya sholat, jenengan sholat. Ya,
Jenengan sudah ambil wudhu, jenengan sudah ambil mukena, kemudian suruh anaknya sholat. Sehingga ketika jenengan nyuruh sholat, anak begitu bangun lihat jenengan posisinya sedang sholat. Ya jangan sampai begini. Ya. Nah, sholat jam piro iki? Tapi jenengan sik losokan teng kasur, sik main scroll ke bawah, scroll ke atas, ya bersihkan chat. Waduh, jenengan nyuruh, nah ayo sholat, tapi jenengan masih main scroll, ya. Aduh, ya anaknya nggak gugu bu. Coba jenengan sudah posisi ambil wudhu, sudah ambil mukena, nak sholat, ya. Insya Allah anak akan nurut, ya. Lah itu mama si HP-an, mama si apa? Si gadgetan. Nah, itu kadang anak begitu juga. Nah, maka ini kita perlu memberikan keteladanan. Ini kalau yang laki diajak anak-anaknya ya, umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun ajak ke masjid ya. Nah, cukuplah pendidikan umur 7 sampai 10 tahun, 3 tahun proses pendidikan sholat ini ibu-ibu. Ya. Nah, ketika umur 10 tahun, kita sebagai orang tua disuruh pukul anak. Nah, berarti apa ini? Berarti pendidikan dengan cara pukulan itu pendidikan Islam. Nah, beda dengan pendidikan Barat. Nek pendidikan Barat niku mboten oleh pakai kekerasan. Ini kan? Nek mendidik pakai kekerasan di penjara. Nah ini, ya, jangankan mukul, wong nyetol saja langsung di penjara. Ya. Marah saja, intonasi kita keras kepada anak, langsung dilaporkan. Kekerasan verbal katanya di penjara. Nah, makanya pendidikan sekarang itu tidak jauh lebih baik dibandingkan dengan pendidikan kita dahulu. Gitu Bu. Ya, dulu saya itu menangi Bu. Yang namanya penghapus dari kayu itu seringkali melayang. Wonten murid sing meler langsung penghapus itu terbang. Wing, tetak. Ya, ada yang kena pelipis, kena kepala. Nggih, berapa? Madul mbek wong tuane. Pak, aku mari disawat penghapus sampai Pak Guru. Apa kata orang tua? Langsung ditambahi Bu. Gini. Gurumu ndak mungkin ya sampai melemparkan penghapus kalau kamu nggak nakal. Ditambahi, dicetoli mbek bapake. Wedi. Nek sakniki anak lapor, langsung kemudian lapor polisi. Makanya pendidikan sekarang itu anaknya ya semeler-meler dibandingkan zaman kita dulu. Gitu. Nah, ini karena pendidikan dengan cara memukul, dengan cara tegas itu sekarang dilarang. Padahal di dalam Islam pendidikan dengan cara pukul itu diperbolehkan. Ya, nah ini kita lihat. Ya, tapi sekali lagi, memukul itu tidak sama dengan menganiaya. Ya, tolong dibedakan memukul dengan menganiaya. Kalau memukul itu, ya jenengan siapkan ranting lah sebesar kelingking ini, jari kelingking atau mungkin bambu kecil ya, pukulkan ke pantatnya, pukulkan ke pahanya, pukulkan ke betisnya, cukup itu sudah memukul. Dan jenengan ya jambak anake dibanting, diide, niki mboten mukul jenenge menganiaya. Ini tidak boleh. Termasuk juga tidak boleh memukul kepala. Ketika anak tidak sholat jangan dipukul kepalanya, pukul pahanya, pukul pantatnya, pukul betisnya. Ya. Karena Nabi mengatakan la tatribul wajha, jangan kamu pukul wajah, itu dilarang. Oke. Nah itu keteladanan dalam masalah sholat. Kemudian keteladanan dalam masalah puasa juga sama. Ya, apalagi ini menginjak Ramadan, ya, dibangunkan anak sahur, diajak makan sahur bersama, ya, diajak buka bersama dan seterusnya. Ini adalah keteladanan dalam puasa. Jangan sampai begini Ibu, ya. Jadi jenengan melok sahur mbek anake, ya, ikut sahur sama anaknya, tapi jenengan mboten poso. Ya. Nanti begitu sahur bersama, selesai berangkat kerja.
Berangkat kerja pulang jam 12, panas kentang-kentang, jenengan plekak. Wah, kok ngelak yo ceket borokan. Mampir menggok ning warung es campur. Letolean, Bu. Wedi ono sing ndelok, letolean kadek lah. Oh, sepeh masuk warung es campur. Cegeluk. Oh, enak seger. Ya. Terus jarene wong dodol es campur. Loh, kok mboten siap, Bu? Nggih, musafir. Ya, jawabannya musafir. Begitu keluar dari warung, diusapi mulutnya. Jalan ke rumah kemudian dengan langkah gontai, lemes kayak wong poso niku wis lah. Nah, berarti jenengan tidak memberikan keteladanan sama anak. Ngejak sahur bareng kok pas buka bareng ya melok buka. Nah, niki. Ya, berarti kita sudah tidak memberikan keteladanan. Nggih. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Keteladanan dalam akhlak. Nah, ini ya. Keteladanan dalam akhlak. Apa saja keteladanan di dalam akhlak? Ya. Terutama ini berkaitan dengan ucapan dan perbuatan. Ya. Contoh, ya. Ajarkan anak-anak itu keteladanan untuk berkata jujur. Jangan diajari anak itu untuk mengucapkan ucapan yang mengandung kebohongan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nah ini, kana yada'u fis sholati wa yaqul. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu biasa berdoa di dalam sholat. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrum. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan dosa dan banyak hutang. Kita ulangi. Kanjeng Nabi niku sering doa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan dosa dan banyak hutang. Nah, kemudian ada orang yang bertanya, ya Rasulullah, ma aktsara mastasta'idzu minal maghrum. Kenapa kamu kok sering meminta perlindungan dari hutang? Maka Kanjeng Nabi menjawab, innar rajula idza gharima haddasa fakadzaba. Kalau orang itu punya hutang, ketika dia berkata, dia akan sering berdusta. Wa wa'ada fa akhlafa. Ketika dia berjanji, dia akan mengingkari. Nah, apa hubungannya Ustadz dengan perkataan jujur dan bohong? Nah, orang tua punya hutang. Punya hutang sama temennya, punya hutang sama tetangga. Wayahe jatuh tempo bayar. Tadi bese, Bu. Apa mungkin uangnya kepake, ya. Ngomong sama anaknya, "Dong, mun beda orang nyari ibu, kebelah ya, ibu tade." Ya. Padahal ibunya ada, melungker ning buri. Ya. "Dong, mun beda orang nyari ibu, kebelah ya, ibu tade." Ya. Nah, kalau ada orang nyari ibu, bilang ya, ibu enggak ada. Padahal ibunya ada. Nah, soalnya apa? Wedine ditagih utang. Loh ini, Bu. Berarti secara tidak langsung jenengan memberikan keteladanan kepada anak supaya mengatakan bohong. Ditiru mungkin kalian anak. Ditiru anak jenengan, ya. Dele duit, ya, di dompet, ya. Kemudian uang itu dicuri sama anaknya. Kemudian anaknya ditanya, siapa sing ketok duit ibu iki di dompet? Nggak ngaku anaknya. Didedes, ya, anaknya berbohong. Nah, itu akibat apa? Akibat dari kita memberikan keteladanan kepada anak untuk berbohong. Okay. Nah, yang kedua, keteladanan dalam akhlak adalah mengajarkan kesopanan, kesantunan, dan budi bahasa yang baik. Dan Ibu, tolong nih saya pesen banget. Tolong ajarkan kalimat-kalimat yang baik, kesopanan, kesantunan, tata bahasa, dan budaya bahasa yang baik sama anak. Ketika anak itu sekali dia sering mendengar orang tuanya itu mengucapkan kata-kata yang buruk, maka dia akan meniru. Ya.
Jenengan pengen anake apik, tapi jenengan sering meso. Dengan contoh, jenengan teleponan ambek koncone. Ya. Karena saking akrabnya, yang saking akrab di telepon, itu sering kali jenengan itu meso di telepon. Ya. Saking akrab ya, karena dianggap meso itu kalimat yang akrab. Ya. Woi, ya apa bro? Ya apa Dian? Ya. Oh Dienko. Nah ini, anak mendengar. Oh, ibu kok sering ngomong ngono ya, berarti itu apik, gitu kan? Akhirnya ditiru sama anak. Ya, kalimat seperti itu. Nah, ini contoh. Nah, kemudian contoh yang kedua. Ajarkan kepada anak kalau memanggil kepada nama orang yang lebih tua itu dipanggil dengan adat ketimuran. Contoh, nek manggil orang yang lebih tua panggil Mas, Mbak, Pak atau Ibu. Jangan dengan panggilan yang jambal. Nah, jenengan contoh duwe kanca umurnya 10 tahun lebih tua dari jenengan. Diceluk jenenge Marlena. Wah, ya. Kemudian anak akan meniru. Bah, setiap kali dia memanggil orang itu dengan panggilan namanya. Ya. Notono, Tisiti. Nah, itu dipanggil dengan panggilan yang adat ketimuran. Ya, kita jangan mencontoh orang-orang Timur Tengah. Orang-orang Timur Tengah itu kalau manggil orang, itu dipanggil namanya, Bu. Ya, di zaman para sahabat. Meskipun para sahabat itu lebih tua umurnya, tidak dipanggil Pak. Ya, memang nggak ada sih di Arab panggilan Pak Abu Bakar, Pak Umar, nggak ada. Langsung dipanggil nama, ya Abu Bakrin, ya Umar, ya Utsman, ya Ali, pancen engge. Ojo ditiru. Itu kan memang khasnya Timur Tengah begitulah. Kita kan hidup di Indonesia, adat ketimurannya sangat kental. Itu ajarkan sama anak. Ya. Mas, Mbak, Pak, Bu, nah, dan lain sebagainya. Ya. Jangan dipanggil dengan namanya atau nama yang jambang. Ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirona wa yuwaqqir kabirona." Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi orang yang lebih tua atau tidak menghormati orang yang lebih tua. Nah ini keteladanan dalam akhlak. Ya. Nah, termasuk juga di antara keteladanan dalam akhlak niku kalau jenengan mertamu ya. Mertamu di rumahnya orang, anaknya itu pencilaan, ya. Menek di kursi, menek di meja, ya, ngeletes mulai dari depan sampai belakang. Niku jangan dibiarkan. Ya. Sampaikan kepada anak, ingatkan kepada anak, tidak boleh seperti itu. Hus, ya. Ayo ini duduk ini yang bagus. Jangan dibiarkan. Jangan kemudian jenengan berpikir jarno wis anak arek cilik. Itu akan jadi kebiasaan, Bu. Ya. Jadi ketika anak bertamu ke rumah orang, ya, begidakan, mancik-mancik, menek-menek dan seterusnya, itu jangan dibiarkan, diingatkan. Ya. Karena banyak sebagian di antara teman-teman itu dalam masalah ini mereka abai. Ya. Jadi anaknya ngeletes itu dibiarkan. Ya, itu jangan. Nah. Termasuk juga dalam pendidikan akhlak, ya. Yang harus kita ajarkan kepada anak-anak adalah sikap saling menghormati, ya. Menghormati, menghargai di antara teman-teman orang yang lebih tua dan sebagainya, bermuamalah yang baik dan seterusnya, ya. Nah, termasuk juga berkata-kata yang tidak sopan, ya. Itu juga jangan sampai terdengar oleh anak. Nabi mengatakan, bersabda, laisal mu'minu bitta'ani walal la'ani walal fahish walal badhi. Seorang mukmin itu bukan orang yang suka mencela, suka melaknat, suka berkata kotor, ya, atau suka berkata-kata yang keji. Nah, jadi ini jadikan keteladanan kepada anak tentang masalah akhlak. Syukur-syukur kalau jenengan itu ngajari pakai kromo inggil. Ya, kalau misalkan jenengan dipanggil sama suaminya, Ma, ya, jangan opo. Nah,
Nah, nanti anak jenengan tiru. Ya. Kalau anak dipanggil sama jenengan, Dek, opo? Nanti begitu. Nah, coba ajarkan itu kalimat-kalimat bahasa-bahasa. Ya kalau di Jawa kan pakai kromo inggil gitu. Ma, dalam. Nah, begitu. Begitu juga suaminya. Istrinya ketika manggil suaminya, Papa, disuruh jawab, dalam. Ya. Jadi nanti ketika anak dipanggil, ya, atau dia dipanggil sama abangnya, sama mbaknya, mereka akan mengatakan dalam. Ya. Ini keteladanan dalam masalah akhlak ini sangat penting sekali. Oke. Sekarang yang ketiga. Bukan yang keteladanan ya. Yang keteladanan sudah habis. Sekarang cara menanamkan syariat Islam ke dalam anak yang ketiga. Tadi yang pertama apa? Memilih bibit-bibit bobot. Yang kedua keteladanan. Yang ketiga memperhatikan asupan makanan dan minuman. Memperhatikan asupan makanan dan minuman. Maksudnya apa niki Ustaz? Maksudnya ibu kalau ingin anaknya itu bisa tertanam syariat Islam, maka jangan memasukkan makanan dan minuman yang haram ke dalam perut anak-anak kita. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa 29. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil. Illa an takuna tijaratin antarodin, kecuali dalam perdagangan yang berlaku suka sama suka. Wala taqtulu anfusakum, jangan kamu membunuh dirimu. Innallaha kana bikum rahimah. Nah, ini masih banyak lagi contoh ayat. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk makan makanan yang halal. Baik halal secara zatnya maupun halal di dalam memperolehnya. Dan yang kedua, keharusan kita memberikan asupan yang halal. Orang tua yang terbiasa memasukkan makanan dan minuman yang haram ke dalam keluarganya, itu membuat doa-doa mereka itu tertolak. Nabi SAW bersabda, Ayyuhan nas, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Wahai manusia, sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Wa innallaha amaral mu'minina bima amra bihil mursalin. Allah perintahkan kepada orang beriman sebagaimana Allah perintahkan kepada para rasul. Faqala, Allah berfirman, Ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu minat thayyibati wa'malu sholihan. Makanlah dari yang baik-baik dan beramal solehlah. Inni bima ta'maluna alim. Ya. Kemudian Nabi mengatakan, menyebutkan rajulun yutilus safar. Ada seorang lelaki yang melakukan perjalanan panjang. Ash'asa wa aghbaro, rambutnya kusut, bajunya kumel. Yamuddu yadaihi ilas sama, dia angkat tangannya ke langit. Ya Rabbi, ya Rabbi. Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Wa mat'amuhu haramun, tapi makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, ia diberikan asupan makanan dengan jalan yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, maka dari mana doanya itu akan dikabulkan. Ibu-ibu sekalian, ini penting ya. Jangan pernah jenengan berharap anak-anak itu akan mau diajari dengan syariat Islam kalau mereka itu makanannya dari bahan yang haram ya. Salah seorang salaf berkata, Inni asaitullah, aku telah bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Ra'aitu dzalika, aku mengetahui pengaruh dampak buruknya itu fi khuluqi zaujati, pada perilaku istriku, wa ahli, keluargaku, wa dabbati,
dan kendaraan tungganganku. Ya, coba ini Ibu perhatikan. Jadi bermaksiat itu termasuk diantaranya makan yang haram itu memberikan pengaruh dampak buruk sama perilaku anak. Dan yang jenengan gadah yoga niku nggodha wong tuwa, nggih, maka bisa jadi anak itu sering kita berikan asupan makan yang haram. Ya. Kayak misalnya mbuh napa jenengane apa mungkin suaminya udah ngerti. Nah, tapi yang jelas harus benar-benar tanamkan rasa disiplin dalam perolehan rezeki. Ya. Ada apapun berapapun yang nilainya syubhat langsung kemudian kita tinggalkan. Itu bisa memberikan pengaruh yang luar biasa Ibu semua terhadap perilaku anak-anak kita. Ya. Jangan kalau ada suami ya uring-uringan ya. Gak ada udan, gak ada angin kok ngamuk papai ya. Nah, bisa jadi papanya ngamuk itu karena jenengan habis mengkonsumsi makanan yang haram atau jenengan habis bermaksiat, wallahu a'lam. Maka kemudian Allah berikan pelajaran lewat suami yang ngamuan, anak sing sering gudo dan seterusnya. Okay. Nah, ini yang ketiga. Jadi menanamkan syariat Islam kepada anak, tolong makanannya dijaga. Okay. Yang keempat, terakhir, mendoakan. Nah, ini senjata pamungkas. Okay. Senjata pamungkas, mendoakan. Okay. Jadi setelah melalui usaha pertama, kedua sudah, ketiga pun juga sudah, maka ternyata anak pun juga masih tetap gudo, maka jangan pernah berhenti dan putus asa untuk mendoakannya. Luar biasa loh Bu, doa itu Bu. Jangan pernah menganggap enteng pengaruhnya doa. Ya. Allah berfirman, ya. Wa idza sa'ala ya. Wa idza sa'alaka anni, apabila orang itu bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, inni qaribun ujibu da'wat, katakanlah bahwasanya itu aku akan dekat ya, dan aku mengabulkan, menerima semua doa-doa. Ya. Ya. Jadi ini bahwasanya bagaimana Allah Ta'ala itu akan menerima doa setiap hamba. Apalagi doa itu keluar dari mulutnya orang-orang khusus. Sampai ini. Apalagi doa itu keluar dari mulutnya orang-orang khusus. Sudah pasti dikabulkan Bu. Siapa orang-orang khusus ini? Nabi SAW bersabda, salasu da'awatin mustajabatun. Ada 3 doa yang mustajabah, yang dikabulkan. Ya. Jadi ada 3 orang yang doanya dikabulkan. Yang pertama, dakwatul walid, doa orang tua. Nah, sampai orang tua mendoakan anak, laisa bainallahi wa bainahu hijab, tidak ada hijab Bu antara orang tua dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa da'watul musafiri, dakwanya orang musafir, doanya orang musafir. Yang ketiga, wa da'watul mazlum, doanya orang yang terzolimi. Itu 3 orang khusus, kalau berdoa yakin 1000% dikabulkan. Nah, apa pengaruhnya Ustadz? Doa itu bagi anak sangat berpengaruh. Saya kasih buktinya, contoh. Jenengan kenal ya dengan Syekh Abdurrahman As-Sudais. Tahu ya? Insya Allah tahu semua. Suaranya yang merdu kalau ngaji, kalau imam itu enak, nyaring, gitu kan. Kasetnya terdengar di mana-mana di setiap masjid. Syekh Abdurrahman As-Sudais. Jenengan tahu kenapa Syekh Abdurrahman As-Sudais kok bisa jadi kayak begitu dan bagaimana dia dulu? Syekh Abdurrahman As-Sudais niku Bu, ketika dia masih anak-anak dan remaja,
niku nuwakal meler mbuwetike soro. Nggih, tak baleni. Syekh Abdurrahman As-Sudais ketika masa kecilnya niku meler. Anak sing paling mbuwetik betik niku betik soro. Kok bisa gitu? Nah, ini kisahnya. Saking betike niku Bu, Syekh Abdurrahman As-Sudais. Suatu ketika Syekh As-Sudais ini mainan pasir di depan rumah. Mainan pasir, celot niku lah Bu lah, ya. Nah, terus orang tuanya ini nunggu tamu. Ada tamu yang mau datang. Disiapkanlah jamuan. Ya kue, termasuk juga masakan kambing, ya. Dibuatlah masakan kambing yang mungkin kebuli apa mungkin kapsah ya, tidak tahu juga, disiapkan. Nah, begitu tamunya datang, ngobrol sama orang tuanya, dijamu. Apa yang terjadi? Abdurrahman As-Sudais masuk ke dalam rumah sambil bawa pasir. Begitu pasir ada di tangannya, langsung makanan itu Bu, ditawuri pasir. Ampunan. Dikasih bumbu pasir, hidangan kambingnya ditaburi pasir. Kue-kuenya juga ditaburi pasir. Meler enggak kayak gitu? Meler. Betik soro Bu. Nembe iki ana anak, ana tamu panganane dikasih pasir. Yo ngamuk wong tuane. Betul kan? Langsung ibunya marah, murka. Apa kalimat yang keluar dari mulut ibunya? Dia mengatakan, "Pergilah kamu. Semoga Allah menjadikanmu imam Masjidil Haram." Allahu Akbar. Ya. Mboten dimarahi, dipisui, diceplesi, dicetoli mboten. Pergilah kamu, semoga Allah Ta'ala menjadikanmu imam Masjidil Haram. Doa apa mboten niku Bu? Nah, saking ibu. Begitu keluar mulut itu, apa yang terjadi? Abdurrahman As-Sudais menginjak remaja, menginjak dewasa dan seterusnya. Belajar dan akhirnya menjadi imam Masjidil Haram. Terkabul mboten? Terkabul. Nah, maka jadi itu nek jenengan duwe anak kok nggudo, jangan pernah berhenti mendoakan. Sebut namanya. Ya Allah, saya ini punya anak Marlena cek melere, gudo ai bendino ya Allah. Tolong berikan hidayahmu ya Allah. Tolong berikan taufikmu ya Allah kepada anakku. Dongakno Bu. Jangan pernah berhenti, jangan pernah putus. Ya. Syukur-syukur anaknya datang, walah nduk, walah lele. Ya. Wis tak dongakno kon dadi ulama Masjid Nabawi. Ya. Bisa itu. Sak meler-meler anak ketika jenengan doakan begitu, anak jadi ulama di Masjid Nabawi. Ya. Jangan kemudian disumpah serapah, oh malar moga kakeh, ya, tabrak truk, aku kejem, ya, akhirnya tabrak truk sungguhan, ya, malar moga kesetrum, ya kesetrum sungguhan, ya. Jadi jangan. Jadi seburuk-buruk apapun, ya, anak kita tolong jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang buruk kepada anak. Nggih. Ini kucing 4 yang terakhir, mendoakan. Ibu-ibu semua yang dirahmati dan berkahi Allah Subhanahu wa taala. Itu langkah-langkah kita di dalam menanamkan syariat Islam kepada anak secara teori. Nggih, secara teori. Prakteknya pripun? Nah, prakteknya juga tidak semulus yang kita kira. Jangan pernah jenengan berharap nanti ketika jenengan sudah melalui proses itu nanti anak benar-benar jadi apik. Boten tentu Bu. Contohnya putranya Nabi Nuh. Loh, putranya Nabi Nuh kan wis top markotop nggih. Kurang apa sih bapaknya Nabi. Tapi apa kemudian Nabi Nuh bisa menjadikan anaknya baik? Boten. Malah dia termasuk di antara tokoh-tokoh kafir yang memusuhi Islam, yang memusuhi ayahnya. Loh, ya, anaknya Nabi Nuh. Kemudian anaknya Nabi Lut alaihissalam juga sama. Ya. Jadi sesoleh-soleh apapun orang tua, ya, semakbul-makbul apapun doa orang tua, tetap yang namanya hidayah itu ada di tangan Allah Ta'ala, bukan di tangan kita. Jadi wis nopolah
Nggih, apapun status jenengan, sebutan predikat apapun, jenengan tetaplah manusia, ya. Semua hidayah ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini ibu-ibu semua, beberapa dalil, ya, parenting ataupun cara mendidik anak, ya, berbasis kenabian. Semoga ini menjadi manfaat bagi kita semuanya, dan kemudian kita juga diberikan karunia anak-anak yang baik, ya, anak-anak yang soleh dan juga soleha yang kelak bisa berkumpul bersama dengan kita di surga nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri, mungkin ada pertanyaan dulu atau ada yang mau disampaikan, dipersilahkan. Oh, betul nggih. Alhamdulillah, berarti sudah paham semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.